Di dalam Tuhan, baik saudara yang ada di tempat ini maupun yang sedang melakukan ibadah online di rumah ya. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita akan naikkan pujian Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak Tuhan. Ku masuk dengan hati
pujian bagi Kristus. Kuduskan seluruh jemaat dan para pelayan Tuhan untuk melayani hari ini. Kami datang, kami percaya urapan Allah ada di tengah-tengah kami. Urapan Allah turun bagi para pelayan dan menyalurkannya ke seluruh jemaat ibadah saat ini dan ibadah online dimanapun mereka berada. Kekuatan Roh-Mu menguatkan jemaat Tuhan. Sehingga dengan situasi yang ada mereka tidak menjadi lemah dan lelah. Tapi mereka tetap kuat berharap kepada Yesus yang mengasihi mereka. Tetap mempertahankan kebenaran Tuhan dalam perjalanan hidup mereka. Bapa, kami akan memulai ibadah kami. Kami percaya tidak ada lagi roh-roh yang membuat kami mengantuk keluar dalam nama Yesus. Segala roh-roh yang membuat pikiran kami jauh dari tempat ini dalam nama Yesus, singkirkan dari tengah-tengah kami. Kuasa-Mu memenuhi kami, Roh Kudus memenuhi kami, sehingga ibadah hari ini menyukakan hati Tuhan, juga menguatkan dan menghibur seluruh kami jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya urapan Allah turun membungkus ruangan ini, dan kami akan buka ibadah kami saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan, kita naikkan pujian kita. Allah ku dahsyat. Sampai berhenti. sesuai pujian ini dikatakan Allahku dahsyat, Allah kita yang dahsyat ya. Mungkin pada pagi hari ini saya akan menyaksikan sedikit cintanya Tuhan ya. Tuhanku yang luar biasa, Tuhanku yang dahsyat ya. Dia yang selalu menopang hidup saya, dia yang selalu menjaga saya. Beberapa kali saya mengalami suatu kejadian yang mungkin udah lama nggak ada ruang kesaksian, jadi tidak saya saksikan di depan ini ya. Karena saya dan suami mengalami kecelakaan
di daerah Tanah Abang ya. Pada satu motor yang dikendarai suami saya sampai muter akhirnya terjatuh ya. Pada saat terjatuh tuh tusan saya ada panik. Pada saat itu nggak ada yang menolong kami, cuma ada ibu yang jual minuman langsung kasih saya pada saat mau terjatuh saya darah Yesus, saya langsung teriak darah Yesus saya bilang. Pada saat itu saya ini puji Tuhan ya, kursinya biasanya kata orang yang boncengan di belakang tuh biasanya bahaya ya kan. Tapi puji Tuhan pada saat itu sayanya masih bisa menolong suami saya gitu loh. Suami saya masih tiduran, saya buru-buru saya bangunkan dia, yang saya bangunkan dia kayaknya antara sadar nggak sadar gitu. Akhirnya terus motor saya parkirkan, saya taruh di ruko dekat daerah Tanah Abang situ. Saya parkirkan di situ, terus saya langsung bawa. Saya tanya orang klinik yang kalau kita mau cari misalnya ambulans, saya bingung ya pada saat itu ya. Saya tanya klinik terdekat sini mana ya gitu. Saya bawa suami saya. Pada saat di jalan pada saat mau menuju klinik ya, suami saya tanya kenapa, mau kemana? Emang ada apa katanya. Saya jadi bingung, masa suami saya jadi lupa ingatan ya. Saya jadi stres ya kan. Sampai dia tanya sama, kenapa, ada apa, emang kenapa, mau kemana gitu. Sampai dia tanya saya bolak-balik perkataan itu yang dia tanyakan ke saya gitu. Akhirnya sampai di klinik terus dia muntah ya kan. Dia muntah-muntah terus selalu Tuhan gimana Tuhan. Biasa kalau saya dengar kalau muntah kan pasti geger otak gitu kan. Ini gimana Tuhan. Dia habis dari klinik saya langsung pada saat memang kejadian jatuh saya telepon mama saya, mama kita jatuh saya bilang nih. Terus kata mama udah katanya nanti taunya dari klinik itu akhirnya saya bawa pulang suami saya, mama saya di rumah juga ada siapin obat gitu kan. Pada saat dikasih obat sampai di klinik terus sepanjang jalan pulang tuh suami saya muntah-muntah mulu. Dengan saya pikir Tuhan ini saya berdoa terus ya Tuhan jangan ada apa-apa dengan kami, Tuhan jamah kami ya kan. Puji Tuhan ya pada saat dia dikasih obat beberapa hari ya memang saat itu kondisinya terus ya sampai di rumah memang dia masih antara sadar nggak sadar gitu loh. Badannya udah dingin semua. Terus kebetulan ada tetangga banyak yang lagi main, kebetulan di depan saya juga ada ngumpul-ngumpul tetangga yang ini. Mereka tanya kenapa sebelum kita habis kecelakaan, saya bilang. Terus dia tuh langsung mereka nyampe, ada yang bantuin suami saya, ada dicetok-cetok belakangnya ya kan sampai merah. Ya puji Tuhan sampai hari ini suami saya masih boleh kembali tetap sehat ya tanpa misalnya harus kekurangan sampai kami mesti di opnam di rumah sakit ya kan. Selain itu saya bilang Tuhan tuh benar-benar menjaga saya, itu benar-benar melindungi saya. Terakhir ada sekali saya sendiri yang mengalami kecelakaan. Itu posisi saat saya mau nyebrang dari tempat saya mau nyebrang ke arah Jembatan 5 itu memang pada saat saya mau nyebrang ada mikrolet yang lagi parkir ya. Terus saya tadi mau tunggu mikrolet itu lewat baru saya mau nyebrang. Tapi mungkin ini mikrolet ini kita nggak tahu, saya juga nggak mau punya pikiran jelek buat dia. Mungkin dia sendiri juga nggak ngelihat gitu. Dia suruh saya dipersilakan saya lewat gitu. Suruh saya lewat dulu. Pada saat saya lewat itu posisi masih pagi banget. Saya lewat tahunya dari samping mikrolet itu langsung motor langsung menghantam saya. Saya langsung jatuh ya kan. Saya jatuh, ini puji Tuhan ya kan. Saya nggak jangan sampai namanya kita nyebrang langsung ditabrak begitu, pasti fatal punya posisi ini kan agak sepi jadi motor ini cukup kencang ya kan. Jadi puji Tuhan, Tuhan tetap menjaga saya, melindungi saya. Saya boleh melihat itu semua, tapi Tuhan menjaga saya benar-benar, dia membungkus saya tanpa kekurangan suatu apapun. Dan sampai hari ini saya masih boleh tetap sehat, tetap boleh berdiri di tempat ini. Saya tahu semua anugerah Tuhan. Saya tahu saya mempunyai Allah yang dahsyat, ya kan. Sampai hari ini saya masih boleh tetap setia, boleh tetap beribadah kepadanya. Saya melihat Allah bekerja dalam kehidupan kami yang luar biasa. Ya, kami boleh mengalami pencobaan, kami boleh mengalami ujian, ya kan. Tapi Tuhan selalu mengangkat kami di tengah-tengah ujian kami. Tuhan selalu melindungi kami. Tuhan selalu melindungi kami. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk kesaksian saya. Kita akan naikkan pujian Sukacita Surga. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa, dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Nikmat sukacita surga, itulah kekuatan
menerima firman Tuhan, biarlah hati-hati kita boleh dikosongkan, kita boleh mengisi dengan firman yang baru, sehingga kita boleh melakukan itu dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, berdiri kita akan naikkan pujian bagi Tuhan, tak ada yang mustahil. Saat kau berfirman, ku menang. Saat kau berbincang, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagimu, ku diangkat dan dimulihkannya. Kita akan naikkan menjadi sekali lagi dan penghambanya saya persilakan. Saat kau berfirman, ku menang. Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagimu, ku diangkat dan dimulihkannya. Sempurna karya-Mu buat setiap kami ya Tuhan. Dan kurang satu apapun. Bahkan minggu pagi ini kami boleh berkumpul karena kami percaya bahwa apa yang baik dalam hidup kami itu datangnya dari Tuhan. Baiklah, Kau terima segala hormat, pujian, syukur ketika kami duduk dengar firman itu. Biarlah kami datang dengan pikiran kami yang tunduk, hati kami terbuka, kami diingatkan, kami diubahkan, kami diarahkan sehingga seluruh kehidupan kami hanya tentang Kristus saja. Dan gereja ini dipenuhi oleh Kristus saja. Sehingga masyarakat di tengah-tengah di mana kami hidup sebagai orang percaya, terang dan garam itu boleh terasa di tengah mereka. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Silakan duduk, jemaat Tuhan. Selamat hari Minggu, Shalom. Ulang tahun juga COVID-nya. Bulan Maret. Mohon maaf Bu Yana tadi agak deg-degan ya. Saya senang bisa akhirnya refleks karena setahun tidak lakukan perjalanan dan akhirnya 2 minggu kemarin penuh kami lakukan perjalanan tapi on the road Bu. Ya, jadi on the road dari Depok, Bandung, Purwokerto, Jogja, Solo, Semarang,
Cirebon kembali ke Depok lagi. Ya, hanya berdua dengan istri. Bisa lihat gereja-gereja di desa yang berafiliasi dengan kami, jadi sambil kontrol pelayanan di sana. Ya terasa tuanya kalau begitu. Ya. Saya coba untuk ngirit-ngirit durasi ya, untuk bisa beristirahat karena orang bilang umur nggak bisa bohong. Ya. 2 tahun lagi saya mau tembus di angka lansia, jadi saya pikir ya jadi lumayan capek juga ya. Dan saya harus kembali karena kemarin harus melayani pemberkatan nikah jemaat di tahu daerah Teluk Naga. Itu jauh banget kan taunya. Jalan Pelor sana ada restoran, dan kalau Taman Surya saya pikir cuacanya masih lebih oke ya. Di sana panas banget dan bercampur dengan capeknya saya. Dan setelah pemberkatan nikah yang ada di pikiran saya cuma pulang dan tidur. Ternyata sampai rumah nggak bisa pulang dan tidur karena besan main ke rumah. Jadi komplit lah. Hari ini juga saya udah keburu tugaskan untuk supir urus istri, persiapan ibadah nanti sore. Jadi gak apa-apa lah saya setir sendiri. Dan duduk dengan kesaksian kecelakaan itu memang mengerikan ya. Saya dari Depok ke sini tuh jauh tapi enak. Kenapa jauh tapi enak? Karena dari rumah tinggal masuk tol dan keluar tol lagi Rawabuaya. Jadi tol ke tol Bu, jadi cuma lurus saja. Nah, sebelum keluar Rawabuaya itu saya baru sadar kalau saya tidur ya. Jadi kayak malaikat tempeleng saya dari belakang, saya baru sadar mobil itu udah mau miring ke kiri, hajar bahu jalan, baru saya sadar lagi banting lagi setirnya. Makanya masuk ke Taman Surya, saya cari Indomaret, mau beli kopi. Pas mau beli kopi, aduh inilah memang kakek-kakek ini. Saya lupa bawa dompet. Tapi untung di Indomaretnya ada ATM BCA. Sekarang teknologi kan tinggal pakai handphone saja, cardless, kita bisa tarik uang tanpa kartu. Jadi ya, paling enggak bisa tarik uang. Cuman tadi baru sadar kalau nggak bawa, dan sampai di mobil baru mau minum seteguk, saya lihat di handphone yang satu Ibu Yana sudah telepon. Bu Yana, mohon maaf kita campur-campur ngantuk tadi, jadi saya telat memberi informasi. Tapi saya kali ini juga terlambat juga untuk memberi informasi tentang multimedia kita. Tapi saya udah kirim. Kalau merepotkan nggak usah, ya. Tapi tadi udah kirim. Ya. Dan dalam kesempatan ini menuju kepada beberapa hari lagi gereja merayakan Jumat Agung, dan beberapa hari kemudian kita merayakan Paskah. Maka dalam kesempatan ini ada beberapa khotbah yang saya siap untuk sampaikan. Namun duduk tadi saya mau sampaikan apa ya? Dan Ibu yang melayani worship leader memulai dengan kata darah Yesus. Ya. Dan memang kata ini punya kuasa, sekaligus kata ini juga untuk orang-orang yang punya keintiman dengan Tuhan seringkali menjadi bahan latah juga ya. Jadi kalau kita ngalamin sesuatu langsung darah Yesus, ya, darah Yesus. Nah, bicara soal darah Yesus, saya percaya bahwa ini adalah kuasa yang bukan sekedar kita latah, ya, tapi memang ada kuasa di dalamnya. Nah, bicara soal darah Yesus di Yohanes 19 ayat yang ke-34, sementara mungkin lagi disiapkan multimedia, Bapak Ibu tetap buka Alkitabnya. Yohanes 19 ayat 34. Disinilah fenomena tentang darah Kristus itu dimulai. Yohanes 19 ayat 34. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Ya, Yohanes 19 ayat 34, posisinya sudah di atas kayu salib. Ya. Jadi ini adalah klarifikasi terakhir, di mana karena akan segera memasuki Sabat Shalom atau Jumat sore, maka yang di tiang gantungan harus segera diturunkan.
Dan untuk memastikan yang digantung itu mati, maka inilah konfirmasi terakhir di mana prajurit menikam lambung Yesus dan air serta darah itu keluar. Nah, unsur yang sangat penting dalam penyalipan kematian Yesus Kristus, dalam darah terdapat nyawa atau keseluruhan hidup. Bahkan saudara kita Advent masih memelihara untuk tidak memakan darah. Kalau saya tidak dari aturan agama memilih tidak memakan darah, saya memilih tidak makan darah dari segi kesehatan. Ya, karena ada beberapa masakan tradisional yang menggunakan darah. Dan di dalam darah itu terdapat nyawa. Ini bukan sekedar nyawa orangnya atau nyawa hewannya, tetapi nyawa semua bakteri ada di darah. Makanya ketika Bapak Ibu periksa kesehatan, ada sesuatu yang dirasa tidak enak, pertama dicek kan tensinya dulu. Berbarengan dengan dicek dengan stetoskop, didengar dulu suaranya, nafas dari paru-paru. Lalu setelah itu, kalau tidak didapati kesimpulan, maka pengecekan yang berikutnya adalah tes urin. Ya. Kalau tes urin juga belum ketemu, biasanya tesnya feses. Jadi kalau dari depan belum bisa ngecek, dari belakang dicek tuh. Ya. Nah, feses nggak bisa dicek juga nggak ketahuan, maka yang terakhir adalah tidak ada yang bisa sembunyi dari dalam darah. Dari darah pasti ketahuan. Kenapa ini, ngapain ini, ada apa? Ya. Nah, ada beberapa hal yang saya mau sampaikan. Yang pertama adalah oleh darah Yesus Anda dan saya diampuni dari dosa. Berulang kali saya menyampaikan bahwa Yesus tidak menebus dosa, tetapi Yesus menebus orang berdosa. Ini dua hal yang berbeda. Nah, bicara soal diampuni dari dosa, Matius 26 ayatnya yang ke-28. Di sana tertulis demikian, ya. Matius 26 ayatnya yang ke-28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ya. Secara teknis, kita ini keturunan orang berdosa. Orang Kristen tidak percaya dengan konsep dosa keturunan. Ya, semoga Bapak Ibu bisa membedakan antara dosa keturunan dengan keturunan orang berdosa. Jadi kalau kita pelajari dari Alkitab, kekristenan mempercayai bahwa kita ini keturunan orang berdosa. Bahwa setelah apa yang Anda lakukan, regenerasi berikutnya sebagai keturunan orang berdosa. Tidak perlu diajar bohong, dengan sendirinya bisa bohong. Ya, itulah keturunan orang berdosa. Kalau dosa keturunan itu beda. Dosa keturunan itu biasanya akal-akalan orang yang tidak mau bertanggung jawab atas hidupnya. Contoh, bapak kawin cerai, lalu kemudian di kemudian hari dia mau cerai. Dia bilang, sebetulnya saya nggak mau cerai, tapi karena kutuk ini. Itu kutuk kupret sebetulnya. Ya. Jadi nyalahin kesalahan regenerasi sebelumnya, ditimpakan atas dirinya. Padahal setiap orang kan punya kehendak bebas untuk memilih, kan begitu kan? Ya. Terus saya ini pemabuk karena bapak saya pemabuk. Nah, itu keputusanmu kok mau mabuk apa kagak. Ya. Nah, bicara pengampunan dosa, ya, nah ini sambil diupayakan. Ada beberapa istilah pengampunan. Ya. Salah satunya bicara pengampunan adalah apesis. Ya. Apesis dalam bahasa Yunani itu artinya ya, adalah membebaskan dari hukuman. Bahwa setiap orang percaya sudah dibebaskan dari hukuman. Nah, kuasa darah Yesus Kristus itu lebih besar dari dosa manusia. Nah, oleh karena itu, Anda dan saya yang hari ini memilih untuk percaya, mulai sekarang jangan lagi membebani pikiranmu dengan hukuman. Karena orang-orang yang sibuk dengan membebani pikiran dengan hukuman adalah mereka yang orang sibuk takut salah, akhirnya bikin salah lebih banyak. Mari palingkan pikiran Anda dan saya dari apa yang dipikirkan orang lain tentangmu. Ini yang saya katakan tadi, jangan lagi mulai sekarang membebani pikiran Anda dan saya dengan hukuman. Apa sih maksudnya membebani pikiran dengan hukuman? Kita sibuk pikirin apa yang orang lain pikir tentang kita. Itu hukuman kita.
Lu mau bikin begini takut dinilai orang. Mau dandan begitu takut dinilai orang. Tapi nggak sibuk dengan takut dinilai Tuhan gitu. Ya. Sibuknya dengan apa kata orang. Mulai sekarang mari fokuskan pikiran kita ini kepada perkara yang kekal. Kalau bicara pikirkan kepada perkara yang kekal, Alkitab sebutkan tentang pikirkan perkara yang di atas. Perkara yang di atas itu kalau diterjemahkan adalah apa yang disebut dengan perasaan Kristus, di mana Anda dan saya fokus untuk mengasihi, bukan kecanduan untuk dikasihi. Karena orang-orang yang paham bahwa dirinya dikasihi Tuhan, maka dia bisa menghormat dirinya sendiri, sehingga bisa mengasihi orang lain sebagaimana dia mengasihi dirinya sendiri. Ada sebuah pemahaman yang mengatakan begini: musuh terbesar seseorang adalah dirinya sendiri. Pernah dengar itu? Ya, itu sebetulnya filosofi yang keliru. Kenapa? Bagaimana mungkin kita mau mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri, kalau diri kita sendiri adalah musuh terbesar dalam diri kita sendiri? Nyampe kan saya ngomong? Makanya nggak benar kalau ada orang bilang musuh terbesar dalam hidup saya ya diri saya sendiri. Wah, Anda mesti berdamai itu. Ya. Karena kita mesti mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Karena itu mari ya, fokuskan perasaan Anda dan saya kepada perasaan Kristus. Sibuk untuk mengasihi, bukan sibuk untuk dikasihi. Palingkan perasaanmu dari takut salah. Karena takut salah itu bukan sikap pertobatan. Sikap pertobatan itu nggak takut salah. Sikap pertobatan itu senang dinasehati untuk bisa melakukan apa yang benar. Saya punya kenalan orang-orang model begini yang kami layani. Kalau dinasehati, bawaannya tertuduh goblok. Padahal kita nasehati dia berdasarkan firman, bukan karena kita ngerasa diri paling benar, tetapi kebenaran mengatakan apa yang benar, dan itu yang kita sampaikan. Tapi merekanya itu tersiksa. Di depan iya, di belakang ngomong lain. Nah, itu kayak paling benar aja. Lu yang kita bukakan kan kebenaran. Saudara, mereka yang ngaku percaya Yesus tapi hidup masih di bawah penghukuman adalah mereka yang gak suka kebenaran. Karena ketika dinasehati stres, bukannya terima apa yang benar, terima arahan, ini malah merasa semakin ditekan. Karena itu palingkan perasaanmu dari takut salah. Karena itu bukan sikap pertobatan. Mari berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan dalam setiap tindakan. Karena kalau enggak kita selalu merasa salah melulu kayaknya gua. Bukan salah melulu, ketika kamu dinasehati, kamu dikasih tahu supaya tahu yang benar dan lakukan yang benar. Repot kalau model-model jemaat yang tipenya itu dinasehati gembala, lalu kemudian mulai cari pembenaran. Ya kan orang masing-masing beda. Memang betul, orang masing-masing beda. Tapi Yesus kita satu, betul kan? Firman kita satu. Ya. Mari ikutin yang Yesus ngomong. Karena itu yang pertama disebutkan bahwa oleh darah Yesus Kristus kita diampuni dosa. Ya. Karena itu hiduplah selayaknya orang yang sudah diampuni. Dan yang kedua, dari Roma 5 ayat yang ke-9. Ya. Coba boleh bantu. Roma 5 ayat yang ke-9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, pasti kita akan diselamatkan dari murka Allah. Kalau tadi diampuni, kalau sekarang yang kedua, Roma 5 ayat 9 sebutkan oleh kuasa darah Kristus Anda dan saya dibenarkan. Dibenarkan. Di dalam bahasa Yunaninya adalah dikaio. Artinya adalah merubah menjadi tidak bersalah. Kuasa darah Kristus merubah Anda dan saya menjadi tidak bersalah. Di mana status hukum kita di hadapan Tuhan menjadi tidak bersalah oleh karena kuasa darah Kristus. Sehingga kita yang percaya disebut sebagai orang benar. Bukan karena kamu dan saya melakukan apa yang benar disebut menjadi orang benar, tapi karena kita percaya maka kuasa darah Kristus membenarkan Anda dan saya, sehingga kita dipanggil sebagai orang benar.
Nah, sebagai orang benar, selayaknya lah kita melakukan apa yang benar. Bukan supaya benar, tetapi karena sudah dibenarkan. Nyampe di situ pikirnya. Ya. Jadi jangan berlomba-lomba lakukan apa yang benar supaya benar. Tapi karena sudah dibenarkan, makanya lakukan yang benar. Dengan demikian mari kita hidup benar. Anda dan saya itu memang sudah diterima oleh Tuhan apa adanya. Namun bukan sikap yang benar untuk hidup sekedarnya di hadapan Tuhan yang sudah membenarkan Anda dan saya. Sekali lagi, Tuhan memang terima Anda dan saya apa adanya. Tapi jangan hidup sekedarnya. Mari all out. Seluruhnya itu buat Tuhan. Karena itu jadilah suka akan kebenaran. Bagaimana Anda dan saya mau lakukan apa yang benar kalau kebenarannya nggak tahu? Jadilah suka akan kebenaran. Didengerin kebenaran itu, dipelajari kebenaran itu, dilakukan kebenaran itu, diajarkan kembali. Saya nggak tahu sesinya. Masuk di poin 2. Poin 2 kok. Masuk di poin 2. Ya. Makanya saya nggak tahu lah sesi kalau di gereja Sahabat Indonesia dalam kondisi pandemi ini gimana settingan untuk urusan pendalaman Alkitabnya. Tapi ini bukan rahasia umum. Gereja-gereja pada umumnya ibadah minggu tetap lebih ramai daripada pendalaman Alkitab. Ya. Karena dipikir itu buang waktu dan waktunya lebih lama dari ibadah. Bapak Ibu, apa yang kau mau ajar kepada anak-anakmu kalau kau sendiri tidak belajar? Alkitab itu bukan sekedar Anda konsumsi di hari Minggu, tapi Anda dan saya harus pelajari. Karena apa yang kau pelajari membuat engkau tidak sekedar tahu, tetapi mengerti. Ada level yang lebih tinggi dari tahu, namanya mengerti. Ketika Anda mengerti, maka Anda bisa melakukan. Dan gak berhenti sampai di situ. Setiap Anda dan saya diutus Tuhan untuk bisa mengajarkan. Yang ketiga, dari Ibrani 13 ayat yang ke-12. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Kalau yang pertama tadi diampuni dosa, yang kedua dibenarkan. Nah, yang ketiga ini disebutkan menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Yang ketiga, oleh darah Yesus Kristus kita itu dikuduskan. Dikuduskan di dalam bahasa Yunaninya adalah hagiaso. Dikuduskan itu artinya oleh kuasa darah Kristus membuat kita menjadi kudus. Menjadi kudus, yang tadinya najis dijadikan kudus di hadapannya. Bapak Ibu pernah menyimak kisah perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun? Ya, kemudian dia bilang, asal ku jamah saja puncak jubahnya aku sembuh. Ya, itu nggak mudah. Kenapa saya bilang nggak mudah? Karena seorang yang kedapatan tidak tahir pada masa itu disebut tidak tahir secara fisik. Saudara, perjanjian lama itu, kamu panuan aja, kamu dikurung seminggu. Itu belum kusta. Kamu baru panuan aja dikurung seminggu. Nanti kalau seminggu nggak sembuh, berarti lu kusta, bukan panuan. Dan kalau kamu kedapatan kusta, kamu nggak dikurung lagi, boleh berbaur dengan masyarakat, tapi harus pakai jubah yang namanya jubah najis. Kalau ada orang yang dekat-dekat sama kamu, kamu harus teriak, najis, najis. Berarti akhirnya yang dekat mulai sadar. Sebegitunya. Anda bisa bayangkan 12 tahun pakai jubah najis itu perempuan. Karena 12 tahun pendarahan. Perempuan yang sedang menstruasi harus menggunakan jubah najis pada masa itu. Dan ini 12 tahun pakai jubah najis. Dan untuk dia bisa pegang puncak jubahnya Yesus, itu ujung jubah. Ada yang mentafsirkan katanya ujung selendang doa atau ujung selendang salib. Ya, jadi ada jumbainya di bawah. Nah itu cuma pegang. Tapi untuk pegang itu gak gampang.
buat orang yang nggak pakai jubah najis itu bisa mungkin pegang sebentar, tapi untuk dia susah. Karena orang mau dekat dia mesti teriak najis, kan begitu kan? Mau dekat dia mesti teriak najis. Dari jubahnya aja udah ada warna tertentu kalau dia najis. Dan saya mau sampaikan begini, oleh kuasa darah Kristus, kita yang tadi yang najis dijadikan kudus di hadapan Tuhan itu, dikuduskan itu menjadikan Anda dan saya punya hubungan dan dapat terhubung lagi dengan Allah. Karena sesungguhnya setiap orang punya hubungan dengan Tuhan, tapi tidak semua orang terhubung dengan Tuhan. Kenapa saya bilang tiap orang punya hubungan dengan Tuhan? Apa sih hubungan Tuhan dengan setiap orang? Yaitu Tuhan pencipta setiap orang ciptaan, betul? Itu namanya hubungan. Anda dan saya semuanya punya hubungan dengan Joko Widodo. Kenapa? Karena Anda bangsa Indonesia tercatat sebagai warga negara dan Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia. Tapi belum tentu Anda terhubung. Betul? Belum tentu Anda terhubung. Punya hubungan dia Presiden, kita rakyatnya, iya, itu hubungan. Oleh kuasa darah Kristus, orang yang menjadi percaya itu tidak hanya sekedar punya hubungan, tapi dijadikan terhubung. Karena itu kudus juga punya arti dipisahkan, disendirikan untuk Tuhan. Jadi oleh karya darah Kristus Anda dan saya yang percaya, itu gak hanya dibikin terhubung lagi dengan Tuhan, tetapi juga dikhususkan bagi Allah punya rencana. Karena karya darah Kristus itu selalu punya tujuan. Dan salah satunya adalah hidup Anda dan saya menjadi dikhususkan bagi Dia. Maka itu gereja itu dikhususkan bagi Tuhan. Kalau lihat kemarin di Myanmar apa di mana? Yang akhirnya pemuka-pemuka agama pada ikutan demo lah, apalah. Itu nggak porsinya kalau gereja Tuhan. Karena gereja Tuhan itu dikhususkan untuk rancangannya. Nah, siapapun yang mempercayai konsep dikuduskan oleh darah Yesus harus ngerti bahwa sejak saat Anda dan saya dikuduskan oleh darah Kristus, hidup Anda dan saya bukan milik kita lagi, tapi milik penebus kita. Itu yang ketiga, darah Kristus menguduskan. Lalu kemudian yang keempat, dari Efesus 1 ayat yang ke-7, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Itu terus kasih karunia-Nya. Yang keempat, oleh darah Yesus Kristus kita ini ditebus, dibayar lunas. Kalau dibilang lunas itu gak sekedar tubuh, jiwa, roh, tapi lunas juga tentang masa lalu dan masa depan Anda dan saya. Penebusan di dalam bahasa Yunaninya adalah apoletetrosis. Artinya adalah tindakan menebus seluruhnya. Saudaraku, penebusan itu istilah yang diambil dari dunia pegadaian. Di dunia pegadaian kita ketemu istilah yang disebut dengan penebusan. Betul ya? Anda gadein barang di pegadaian, Anda datang itu bukan mau sekedar lunasi, tapi mau menebus. Jadi yang dibawa pulang apanya? Barang yang digadaikan. Makanya ini yang saya ulang-ulang beritahu, Yesus gak menebus dosa, Yesus menebus orang berdosa. Karena kalau Yesus menebus dosa, itu konsepnya berarti yang ditebus apa? Dosa kan? Yang dibawa pulang kan barang yang ditebus kan? Berarti yang Yesus bawa pulang dosanya, orangnya ketinggalan. Makanya Yesus tebus orang berdosa, yang dibawa pulang orangnya. Menjadi orang yang dimerdekakan dari kepemilikan iblis. Saudara. Kita itu ditebus supaya kita jadi miliknya lagi. Istilah menebus atau lunas dibayar bukan hanya sekedar tindakan pembayarannya, namun juga terhadap keseluruhan yang ditebus. Masa lalu Anda sudah diselesaikan, masa depanmu sudah beroleh jaminan.
tubuhmu seluruhnya menjadi miliknya, jiwamu seluruhnya menjadi miliknya, rohmu seluruhnya menjadi miliknya. Wow, ini dahsyat nih. Dan bicara tentang ditebus, ingat, transaksi penebusan tidak dilakukan terhadap iblis. Darah Yesus itu membayar lunas harga kekudusan Allah. Jadi bukan bayar harga terhadap setan, ya, tapi membayar harga kekudusan Allah, sehingga orang tersebut dibawa lagi dan bisa berhadapan lagi dengan Tuhan. Nah, yang kelima yang berikut dari Roma 3 ayat yang ke-25, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Saya highlight ayatnya, pendamaian karena iman dalam darahnya. Yang kelima, oleh darah Yesus Kristus kita didamaikan dengan Allah. Perlu didamaikan. Kenapa? Karena kalau tidak didamaikan, kita tidak bisa bersekutu. Yang ada adalah kita menjadi seteru. Gereja Tuhan biasa dengan istilah memenangkan jiwa. Betul nggak? Kenapa ada istilah memenangkan jiwa? Berarti kan ada jiwa-jiwa yang mengalami kekalahan di dalam hidup. Betul? Firman Tuhan berkata, Yesus sendiri yang ngomong bahwa barang siapa tidak bersama-sama dengan aku, maka ia sedang melawan aku. Itu artinya sebelum seseorang didamaikan dengan Allah, dia hidup sebagai seterunya Allah. Nah sekarang logikanya begini, tidak pernah ada orang yang menang melawan Tuhan. Betul? Ya, nggak ada orang pernah menang lawan Tuhan, nggak ada. Yang ada belangsak hidupnya susah, nggak mungkin menang lawan Tuhan. Karena itu oleh darah Kristus terjadi pendamaian. Pendamaian kalau di dalam bahasa Yunaninya hilasterion, artinya perbaikan hubungan kembali. Yang tadinya seteru menjadi bersekutu dengan Allah, direkonsiliasi lagi jadi anaknya. Bahkan di dalam Ibrani ya 10 ayat 19 sampai 20 itu di sana disebutkan, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus Kristus kita sekarang perlu keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, ya, di mana direkonsiliasi menjadi anak Allah. Akhirnya Anda dan saya, ini saya pakai bahasa hukum ya, secara yuridis, secara iman, Anda dan saya anak Allah. Amin ya? Oleh kuasa darah Kristus, Anda dan saya bisa panggil dia Bapa, Anda anak. Betul kan? Tetapi secara fakta, Anda dan saya belum anak. Jadi kalau bahasa keren hukumnya bilang begini, in the yuridis, Anda dan saya adalah anak Allah. But in de facto, Anda dan saya belum anak Allah. Karena dalam perjalanan kita yang sudah diklaim sebagai anak Allah oleh kuasa darah Kristus, kita harus terus hidup benar, sehingga makin hari Anda dan saya makin mirip Yesus. Bukan makin mirip engkau lu, tapi makin mirip Yesus. Karena yang masuk surga yang mirip Yesus. Makanya Alkitab bilang, dialah yang sulung. Anda dan saya siapa? Adik-adiknya. Ya. Ketika peristiwa salib itu, bait Allah terbelah dua setelah kematian Kristus di kayu salib. Nggak ada lagi penghalang hubungan antara Allah dengan orang yang percaya. Karena itu kata hadiratnya, biasa ya orang Kristen dengar istilah hadirat Tuhan. Betul? Hadiratnya. Dalam konsep perjanjian lama, orang masuk bait suci, Tuhan bicara langsung lewat seorang nabi. Di sana akan terasa atmosfernya bahwa Tuhan hadir. Kalau zaman sekarang seringkali salah terjemahan. Hadirat Tuhan itu terasa ketika kita kumpul di gereja, kita nyanyi bareng-bareng, terus ada sesuatu yang kita rasa. Dengarin, yang seharusnya terjadi oleh kuasa darah Kristus, Anda dan saya didamaikan menjadi anaknya. Jadi harusnya di mana Anda dan saya ada, Anda dan saya menjadi pembawa hadirat Tuhan. Paham gak?
Orang belum ngomong, lu masuk toko sepi, jadi rame karena lu masuk. Karena ada Tuhan di situ. Belum begitu. Lu masuk rumah makan, itu tukang mie sepi tadi. Lu masuk makan, ambil satu table, akhirnya rame 5 table lagi. Itu kuasa pendamaian. Karena ada anak Allah masuk di situ. Kalau tukang jualan zaman dulu kan yang beli pertama diambil duitnya, dicepret-cepret ke dagangannya, pelaris. Penglaris yang paling dahsyat adalah kalau ada anak Allah mampir di situ. Lalu kemudian yang berikut yang terakhir, Wahyu 12 ayat 11. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Yang keenam, yang terakhir, oleh darah Kristus Yesus kita beroleh kuasa mengalahkan iblis. Mengalahkan di dalam bahasa Yunaninya nikau, artinya menundukkan kuasa iblis. Saudaraku, pekerjaan iblis itu menuduh. Pekerjaan iblis itu membinasakan. Kalau zaman sekarang disebut pembunuhan karakter. Itu cara kerja iblis. Darah Kristus yang dicurahkan membuktikan bahwa kasih Tuhan itu buat Anda dan saya itu besar. Karena itu mulai sekarang, mari berhenti hidup dari tuduhan-tuduhan iblis. Mari berdamai dengan diri Anda sendiri. Percaya deh, kasih Tuhan itu cukup buat kamu. Mungkin banyak orang gak percaya kamu, tapi Tuhan percaya kamu. Kasih Tuhan cukup buat Anda dan saya. Karena itu mari nikmati kemerdekaan hidup oleh anugerahnya. Karena segala yang memberi rasa takut bukan dari Tuhan. Karena yang dari Tuhan adalah roh keberanian. Mulai sekarang, jangan berpikir sembarangan. Jangan berperasaan sembarangan. Jangan bicara sembarangan. Jangan bertindak sembarangan. Kenapa? Karena ada iblis yang siap tuntut Anda dan saya. Saya baru layani ada satu orang itu. Dia bilang, ini hati-hati makanya ya. Tuhan itu gak suka pegang omongan Anda. Yang suka pegang omongan Anda itu setan. Anaknya sakit, mamanya bilang, Tuhan kalau boleh pindahin aja sakitnya. Lu punya mama sakit, terus lu bilang Tuhan kalau boleh pindahin aja sakitnya. Tuhan gak suka pindahin sakit-sakit orang. Tapi iblis dengar lu ngomong. Dan satu hari iblis tuntut itu di hadapan Tuhan. Dia pernah ngomong belum? Iblis bilang, coba bikin. Dia pernah ngomong. Coba buktiin. Saudara, sebagai orang benar, yang paling gatel ngebuktiin Anda dan saya benar apa enggak, itu iblis. Setiap hari. Gimana caranya? Dia minta Tuhan untuk buktikan kalau Anda ini benar. Karena itu mulai sekarang mari hidup bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Karena kuasa atas iblis sudah diberikan. Saya nggak bela setan pagi, tapi terlalu banyak orang percaya jatuh di dalam perselingkuhan nyalain setan. Judi nyalahin roh judi. Narkoba nyalahin rohnya narkoba. Yang lebih goblok lagi, terikat rokok minta didoakan. Gue paling males. Karena waktu dulu ngerokok kan nggak doa dulu. Kenapa mau berhenti mesti doa? Lu mulai juga nggak doa, ya berhenti nggak perlu doa juga. Baru nyalain setan lagi. Ini setan nih. Setan bilang lu yang nyemok, gue yang diomelin. Mari pahami ini. Khotbah saya hanya mengingatkan kita kembali bahwa karakteristik kayu salib gak main-main buat hidup Anda dan saya di masa depan. Mari kita doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sampai di sini hamba mau bicara, namun kiranya Roh Tuhan mampukan kami untuk tangkap pesan ini secara utuh. Urapi kami jadi ngerti ya Tuhan. Urapi kami untuk melakukannya sehingga semua tentang-Mu penuh di dalam hidup kami, memenuhi gereja ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami doa. Amin.
Terima kasih untuk firman yang sudah ditaburkan. Kiranya Tuhan memberkati seluruh telinga yang mendengarnya. Kita akan melanjutkan ibadah kita dengan kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita mau berdoa. Nanti Bapak Robi silakan berdoa. Bapak di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami berdoa Tuhan supaya apa yang kami dengar Tuhan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Sehingga firman-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan kami semua boleh menjadi berkat Tuhan yang sebenarnya Bapak. Biarlah Tuhan pemahaman kami yang sebenarnya salah boleh semakin banyak Tuhan firman-Mu, sehingga Tuhan kami boleh semakin banyak serupa dengan Tuhan. Bapak, sebentar dulu kami akan memberikan persembahan. Engkau berkati persembahan kami sehingga memperluas keadaan di dunia ini Tuhan. Dan menangis terus kita akan berdoa. Amin. Amin. Kita akan mengangkat pujian yang sudah disiapkan. Silakan boleh maju memberikan persembahan. Rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora, dengan sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Tidak dapat saksikan kuasanya, takutkan badai yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku. Dan bahkan yang berkelimpahan. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, sebelum kita lanjutkan acara kita, saya mau berdoa. Rin, ada yang ulang tahun gak, Rin? Gak ada, aman. Baiklah, kalau gak ada, saya akan memberikan pengumuman sebelum kita masuk dalam doa syafaat, lalu doa berkat. Pengumuman yang saya akan berikan kepada kita bahwa tadi kita sudah menerima firman Tuhan yang berkata kita memasuki Paskah, ya, Jumat Agung gitu. Nah, minggu besok, bukan minggunya, Jumat yang akan datang, ya, Jumat besok, kita ibadah jam 8 memperingati Jumat Agung, ya. Di mana dikatakan Jumat Agung itu, di sanalah ribuan tahun lalu kita memperingati Kristus mati bagi kita. Jadi peringatan itu, ya, di dalamnya kita ada ibadah, dan setelahnya hari Minggu kita mengadakan ibadah Paskah. Kalau Jumat Agung itu kita boleh katakan Pasah, ya, Paskah yang hari Minggu. Jadi jangan dilupakan, tetap jam 8. Dan mari kita berdiri, kita mau berdoa, kita akan masuk dalam doa syafaat bagi negeri kita. Juga bantu doa bagi renov yang sedang dijalankan, maka lihat banyak debu masih, ya.
Mudah-mudahan dalam waktu yang akan datang, minggu-minggu yang akan datang sudah selesai. Gimana renovnya pastor di atas, Pak? Waktu itu diinjak roboh. Jadi kita renov ya. Baik, kita tundukkan kepala. Kita mau berdoa syafaat bagi negeri kita, juga bagi jemaat kita. Terima kasih Yesus. Kita angkat satu pujian. Ada kuasa dalam darahnya. Ada kuasa. Ada kuasa dalam darahnya, darah masa yang menyedihkan. Mari kita berdoa agar masa-masa sulit ini akan berlalu. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Siapa yang tergerak berdoa untuk masa pandemi ini, disilakan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Ibu Yuli berdoa untuk masa pandemi ini biar berlalu. Haleluya Yesus. Bapa di surga, Tuhan terima kasih pada pagi hari ini. Haleluya Yesus. Tuhan kami bersyukur, Tuhan kami masih diizinkan Tuhan untuk datang ke hadirat Engkau ya. Haleluya. Bapak pada pagi hari ini Tuhan tahan henti-hentinya Tuhan. Haleluya. Ini Tuhan belas kasih-Mu Tuhan untuk Indonesia ini. Untuk negara Indonesia kami tempat ini Tuhan. Tuhan melihat Tuhan masalah ini masalah yang masih dihadapi ya Bapak, terutama dalam mengatasi pandemi 19 ini ya Bapak. Tuhan Kamu ikut campur tangan ya Bapak, supaya pandemi COVID-19 ini Tuhan boleh segera berlalu dari Indonesia ini ya Bapak. Untuk vaksinnya Tuhan yang sedang dilakukan ya Tuhan. Engkau sadarkan Tuhan kepada setiap Tuhan masyarakat yang ada di Indonesia ini Tuhan, supaya mereka boleh mengambil kesempatan itu ya Bapak. Supaya mereka juga Tuhan boleh bersama-sama Tuhan untuk mengikuti vaksin COVID-19 ini ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Biar Engkau pimpin Indonesia ini Tuhan. Kamu berkati Tuhan para pemimpin negara kami Tuhan. Ya Bapak Presiden Soeharto Tuhan, beserta jajaran kabinetnya Tuhan, Kau berkati mereka ya Bapak. Pakailah mereka dengan hikmat akal budi-Mu ya Bapak. Berikan kesehatan yang baik pada mereka ya Bapak. Terutama Tuhan berikan roh takut akan Engkau ya Bapak. Supaya mereka boleh Tuhan bersama-sama bekerja Tuhan, hanya untuk kemajuan bangsa Indonesia ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Tuhan Kau pimpin Tuhan, sekali lagi Tuhan kami serahkan Indonesia ke dalam tangan Engkau ya Bapak. Daerah-daerah yang mengalami bencana Tuhan juga ikut campur tangan. Tuhan juga pulihkan daerah-daerahnya yang mengalami bencana Tuhan. Kau juga Tuhan berkati masyarakat yang tinggal di daerah sekitarnya ya Bapak. Terima kasih sekali lagi Tuhan, kami serahkan bumi Indonesia ini Tuhan, dari Sabang sampai Merauke ke dalam tangan pengasihannya Engkau ya Bapak. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya Yesus, amin. Kita berdoa saat ini untuk ibadah Jumat yang akan datang. Saudari Neti berdoa.
Bapa di sorga, kami kembali menghadap hadirat-Mu yang kudus, berdoa untuk ibadah Jumat Agung yang akan kami laksanakan pada hari Jumat yang akan datang. Menyertai Tuhan, menyertai kehidupan kami pribadi lepas pribadi, memberikan kami kesehatan, kekuatan, serta menguruskan kami Tuhan untuk memasuki hari yang kudus, memperingati akan kematian Tuhan kami Yesus Kristus di atas kayu salib. Biarlah Tuhan setiap ibadah yang kami laksanakan pada hari Jumat menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami bisa merasakan kasih dan cinta yang begitu besar yang telah Tuhan berikan kepada kami. Biarlah hati kami Tuhan Engkau siapkan, Engkau yang menolong kami Tuhan, persiapkan diri kami pribadi lepas pribadi. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pelayan-Mu yang mengambil bagian pada hari Jumat yang akan datang, mulai dari WL, singer, pemusik, hingga hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Urapan dari Tuhan turun atas pelayan-pelayan-Mu Tuhan, sehingga pelayanan yang dikerjakan boleh menjadi berkat bagi jemaat. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Kami satukan hati berdoa untuk jemaat Tuhan, baik yang sekarang berada di hadapan Tuhan ibadah tatap muka, baik yang ibadah online. Tuhan tolong agar roh mereka kuat dan tidak menjadi lesu. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong mereka yang berada di rumah, agar mereka tidak ibadah asal-asalan, tapi mereka beribadah dari hati di hadapan Tuhan. Mereka beribadah sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, maka pertolongan dan berkat Tuhan pun menyertai mereka. Tuhan, jikalau ada tengah-tengah jemaat-Mu yang sakit, kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan berikan kesembuhan kepada mereka. Jikalau keluarga-keluarga mereka mengalami kegoncangan karena ekonomi, dalam nama Yesus Tuhan tolong. Karena kuasa-Mu tak pernah berakhir selama kami setia kepada Tuhan. Tangan-Mu turun tangan mencampuri hidup mereka dan memberkati mereka. Jikalau ada yang sakit, dalam nama Yesus Tuhan berikan kesembuhan. Kami percaya bahwa pemeliharaan Tuhan menyertai seluruh jemaat Tuhan, sehingga imannya tetap kuat di hadapan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, hamba-Mu yang sudah menaburkan kebenaran firman Allah. Berkati hari ini Pak Jos dan keluarga besarnya Tuhan. Hindarkan dari mara bahaya, berikan kesehatan dan kekuatan. Segala kecukupan yang mereka butuhkan datang dari Tuhan juga adanya yang menyertai. Terima kasih banyak Tuhan. Kami percaya ada Tuhan di tengah-tengah kami yang terus menyertai dan memberikan kekuatan dan memberkati seluruh jemaat. Bungkus jemaat dengan kuasa firman, agar kuasa pengaruh dunia tidak menyentuhnya. Dalam nama Yesus, Tuhan kuasa Tuhan dengan kuasa Tuhan yang kuat. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Biar firman-Mu terpakai di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, jemaat yang kasih di dalam Tuhan Yesus, arahkanlah hatimu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat Tuhan yang menyertai saudara. Tuhan menurunkan berkat bagimu, diberkati keluargamu, diberkati rumah tanggamu, diberkati keluar masuk, diberkati pekerjaan dan usahamu. Dan Tuhan memberikan kepadamu damai sejahtera dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus. Menyertai saudara sekalian hari ini sampai Maranatha di dalam nama Yesus.
Terima kasih Bapak Jos Ferry. Tuhan berkati.